Ditepuk sama seseorang nenek-nenek yang muka keriput dengan mata yang bolong pada saat itu. Saat sang suami bidan tersebut nengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi di cerita mistis Sekar Leser wengi sliramu tumake. Oke, masih bersama kami di sini di Sekar Kandil. Tentunya akan menceritakan satu cerita yang cukup epik di kesempatan malam Jumat hari ini. Dan semoga dengan apa yang saya persembahkan di malam hari ini bisa menjadi suatu teman yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Dan kali ini saya akan menceritakan kejadian yang sangat-sangat ngeri, karena bahkan ini saya beri judul Rumah Bekas Dukun. Dan inilah cerita selengkapnya. Oke teman-teman, inilah cerita selengkapnya. Jadi cerita ini menurut narasumber, ya kebetulan kemarin saya baru dapat share dari narasumber tersebut, dan narasumber tersebut namanya Mas Aji, dan kebetulan masih kelas 1 SMA. Dan cerita ini nanti didukung sama bapaknya Mas Aji juga gitu. Jadi insya Allah lengkap akan saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Dan kejadian ini masih di seputar desa Rejoso, tapi bagian utara. Dan desanya juga maaf tidak kami sebutkan karena sesuatu dengan hal. Nah, cerita kali ini adalah mengenai soal dukun. Jadi tepatnya sesuai dengan judulnya, yaitu bekas rumah dukun, gitu ya. Ini terjadi pada 10 tahun yang lalu, di mana dukun itu bukan praktek yang menyembuhkan segala macam penyakit dan apa aja lah pokoknya berhubungan dengan supernatural seperti itu. Dan suatu saat dukun tersebut merasa kalau ilmunya itu belum sempurna saat itu, sehingga dia ritual lagi untuk meditasi dan sebagainya untuk menyempurnakan ilmunya tersebut. Di dalam semedinya, menurut penuturannya, dan ini katanya menurut semedinya itu ada bisikan tertentu bahwa ilmunya itu bisa disempurnakan dengan cara tertentu. Nah saat itu yang dia dengar adalah dengan menganiaya anaknya sendiri, atau mungkin jadi korban anaknya sendiri. Nah dengan bisikan tersebut, dukun itu langsung saja selesai semedi dan ritual. Beberapa hari kemudian melaksanakan niatnya tersebut guna untuk apa? Menyempurnakan ilmunya tersebut. Apa yang dilakukan terhadap anaknya sungguh miris sekali. Dan anak itu pada saat itu usianya masih 10 tahun ya. Menurut informasi masih 10 tahun. Untuk menyempurnakan ilmunya tersebut, dia menghajar anaknya sampai nggak berdaya. Entah itu dicambuk, entah itu ditendang, entah itu dipukul dan lain sebagainya. Pokoknya ritualnya seperti itu. Tragis sekali. Demi sesuatu ilmu hitam harus mengorbankan anak seperti itu. Nah, pada saat ritual tersebut, si dukun tersebut ternyata ketahuan sama warga sekitar situ. Dan akhirnya dukun tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib saat 10 tahun yang lalu. Ini cerita 10 tahun yang lalu ya. Dan setelah dilaporkan, diproses dan lain sebagainya, akhirnya si dukun tersebut masuk penjara. Dan anaknya ikut keluarganya yang ada di situ dan diasuh sama keluarganya. Dan selang beberapa waktu kemudian, keluarganya otomatis, ini sang dukun itu tidak mempunyai istri ya, karena istrinya sudah meninggal. Maaf ini belum saya sebutkan. Jadi di rumah dia hanya tinggal dengan anaknya saja gitu loh. Jadi setelah dukun itu di penjara, anaknya diasuh sama keluarganya, rumah itu jadi kosong. Selang beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, keluarganya dari sang dukun tersebut berusaha untuk menjual rumah tersebut, tapi ternyata tidak ada yang mau dan tidak laku-laku bahkan sampai sekarang. Dan
keluarganya sadar, ya keluarganya dari sang dukun itu sadar kalau susah untuk dijual karena sesuatu dan lain hal. Mereka juga nggak tahu kenapa kok susah sekali dijual. Akhirnya dari pihak sang dukun tersebut, dari keluarganya itu berinisiatif untuk mengontrakkan rumah tersebut gitu. Nah, selang beberapa hari kemudian, selama beberapa bulan kemudian, ternyata ada salah satu orang yang ngontrak di rumah tersebut. Tepatnya dia berprofesi sebagai bidan di situ. Jadi dikontrak oleh seorang bidan di situ. Nah, bidan tersebut biasalah kalau misalkan dulu buka praktek bidan itu kan ya pasien bisa bisa datang ke bidan atau melahirkan pun bisa datang ke bidan tersebut. Kalau sekarang kan nggak boleh ya, nggak boleh untuk datang ke kalau melahirkan ya. Oke, pada saat itu bidan praktek seperti biasa. Selang beberapa hari kemudian, godaan mulai timbul. Hal mistis mulai menjalar. Hal-hal aneh mulai ada. Menurut penuturannya, yang pertama, godaan yang pertama kali dialami seorang bidan yang menempati di situ adalah pada saat bidan tersebut tertidur. Ini sekali lagi, bidan sama suaminya saat itu belum punya anak. Pada saat mereka tertidur dalam kamar, tiba-tiba si bidan tersebut diraba dengan tangan yang sangat dingin yang dirasakan, dan tangan itu besar sekali, meraba paha, meraba betis, pokoknya berulang-ulang seperti itu. Nah, di saat itu bidan tersebut tuh di antara sadar dan tidak gitu ya. Di antara, biasanya orang kalau merasakan seperti itu biasanya di antara sadar dan enggak gitu loh. Dimensinya mungkin seperti itu. Nah, pada saat itu godaan pertama, bidan langsung dia kebangun dan menoleh ke kanan kiri dan menoleh sekitarnya. Ternyata nggak ada apa-apa saat itu. Dia suaminya masih tertidur di sebelahnya, tenang. Dan mungkin bidan merasa saat itu mungkin ya cuma sekedar mimpi aja, dan si bidan tersebut melanjutkan tidurnya. Udah, hari pertama cuma seperti itu aja godaannya. Dan kemudian hari kedua itu terjadi lagi godaan yang lebih ekstrim lagi, dimana pada saat itu bidan suaminya itu minta kopi dibuatin di dapurnya pada saat itu. Nah, pada saat membuat kopi, telinganya sang bidan itu ditiup berapa kali, ditiup sampai bidan tuh gini-gini, katanya seperti itu. Ya, pikiran bidan itu mulai gak enak ya, ditiup terus seperti itu. Ya udah, soal kopinya selesai langsung disajikan kepada suaminya. Dan pada saat itu si bidan belum ngomong sama suaminya karena mungkin dirasa dia masih bisa ngatasi hal-hal tersebut gitu. Kejadian kedua seperti itu. Dan kejadian di hari berikutnya itu ada lagi godaannya, dimana pada saat bidan itu ke kamar mandi, di kamar mandi ya habis maghrib lah kalau nggak salah, sebenarnya habis maghrib selesai ada pasien, bidan tersebut baru bisa mandi karena antri ya, pasiennya banyak sekali pada saat itu. Dan pada saat berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba si bidan tersebut merasa menggendong sesuatu. Ya, tapi kalau misalkan bidan menggendong itu tangannya seperti ini ya, tapi dia tidak, karena memang dia merasa biasa aja berjalan, tapi ada beban di belakang gitu. Nah, setelah bidan tersebut jadi pikirannya nggak enak, dia mencoba menoleh apa yang ada di belakang, yang kayaknya berat banget di punggung gitu. Nah, dan saat bidan itu noleh ke belakang, ternyata apa yang ada di belakang? Anak kecil dengan bola mata yang semuanya hitam, dengan ingus yang berkelewaran seperti ini, telinga runcing, dia bergelayutan di pundak bidan tersebut. Seketika itu juga bidan itu lari nggak jadi mandi, dan saat itu teriak-teriak kan, otomatis suaminya kaget saat itu, langsung disamperin sama suaminya, ada apa gitu. Nah, mulai saat itu ceritalah bidan ke suaminya bahwa
dalam waktu beberapa hari terakhir ini saya digoda dengan ini sampai berapa kali seperti itu. Awalnya suaminya nggak percaya karena suaminya ini termasuk orang yang skeptis dengan hal-hal goib seperti itu. Nah, dan pada suatu saat itu suaminya nggak percaya. Pada suatu saat ganti suaminya yang digoda sama penunggu-penunggu yang ada di situ. Digodanya gimana? Nah, gini. Pada saat suaminya itu tidak bisa tidur ya, pada saat tidak bisa tidur, jadi katanya istrinya sang bidan itu udah tidur di kamar dan suaminya saat itu nggak bisa tidur, terus mencoba nyalain TV pada saat itu. Dan tiba-tiba TV itu ganti channel sendiri. Dikirain ya berlogika aja lah sang suami bidan tadi ya, kirain ada yang konslet atau error dan sebagainya. Udah dibalikin lagi pada channel yang semula. Selang beberapa saat kembali lagi, dan pada akhirnya TV itu mati total. Bingung dong suaminya bidan, kenapa gitu? TV-nya saya dikira itu baik-baik aja, kalau tiba-tiba mati gitu, sampai dibek seperti ini. Ternyata nggak bisa nyala, dan udah merasa dia sudah tidak bisa menyalakan lagi TV tersebut. Ya udah dia memutuskan untuk mau balik ke kamar untuk menemani tidur istrinya. Di saat dia, sang suami bidan tersebut berjalan ke kamarnya, otomatis dia kan istilahnya sini tuh ruang tamu, ada belokan sedikit baru masuk ke kamar. Nah, di beloknya itu ada tembok yang kalau kita dari sini itu nggak ngelihat apa yang dibaliknya, itu nggak ada. Nah, pada saat sang suaminya itu lewat tembok yang nggak kelihatan tadi, tiba-tiba pundaknya ditepuk sama seseorang nenek-nenek yang muka keriput dengan mata yang bolong pada saat itu. Saat sang suami bidan tersebut nengok, otomatis kaget, berteriak sekencang mungkin. Ganti istrinya yang kaget, istri kebangun nyamperin sang suami pada saat itu. Ditanya, kenapa mas? Ada apa mas? Ketemu apa mas? Kok sampai teriak seperti itu? Ya pada saat itu suaminya nggak bisa jawab apa-apa ya, karena shock saat itu. Semula yang dia skeptis dengan hal yang seperti itu, ternyata dia tahu sendiri penampakannya seperti itu. Betapa kagetnya kan. Nah, setelah beberapa saat diajarkan suami itu ke kamar ya sama si bidan, kasih minum air putih dan sebagainya. Akhirnya suaminya cerita bahwa dia melihat sosok nenek yang bermata bolong yang dari hal tersebut antara suami tersebut, yaitu bidan dan suaminya tuh malam itu juga itu berembuk ya. Berembuk atau apa ya istilahnya, musyawarah lah ya, musyawarah. Kayaknya kita nggak bisa melanjutin di sini, melanjutin kontrak di sini karena awalnya saya nggak percaya, tapi setelah saya melihat sendiri ternyata seperti itu. Nah, sebenarnya sang bidan tersebut juga pengen ngomong seperti itu, mau pindah dari situ. Berhubung suaminya saat itu belum percaya, sebelum dilihatin hal yang seperti itu, bidan itu nggak berani untuk ngomong pindah dari situ. Dan setelah disepakati, pindahlah bidan tersebut dari rumah tersebut dengan alasan apa adanya, dan bilang sama pihak keluarganya sang dukun tersebut bahwa di situ banyak sekali godaan-godaan ini dan itu. Nah, si dari pihak keluarganya juga tidak bisa menahan, juga tidak bisa apa, soalnya untuk apa kontrak itu sudah dibayar di muka. Jadi si bidan sama suaminya mengikhlaskan yang sudah dibayar, jadi nggak diminta lagi. Sudah, pokoknya saya bisa pindah dari sini bu, soalnya banyak sekali godaan di sini dan sebagainya. Nah, dari pihak itu mengiyakan saja. Nah, setelah dari bidan dan suaminya itu pindah dari rumah tersebut, selang beberapa tahun kemudian nggak ada yang menempati, nggak ada yang berani, karena mungkin seseorang yang bertanya di situ. Ada yang tanya sebenarnya mau ngontrak di situ, ada, cuma mungkin karena sudah mendengar cerita-cerita tentang rumah tersebut akhirnya dibatalkan sampai katanya 3 kali ada orang ngontrak itu nggak jadi, dan bahkan kosong sampai sekarang gitu.
masih ada kosong. Sudah, habis itu kan kosong ya, jadi terbengkalai beberapa tahun kemudian. Nah, sumber dari Mas Aji ini ya, yang tadi saya sebutkan, itu kelas 1 SMA kan remaja ya, gimana aktivitas seorang remaja, biasanya ada cangkruk di depan rumah, ngobrol sama teman-temannya, bermain apa, HP dan sebagainya seperti itu. Nah, kebetulan rumahnya Mas Aji ini di sebelahnya rumah yang kosong tadi, rumah dukun tadi. Sore nggak terjadi apa-apa ya, sore nggak terjadi apa-apa, tapi agak malam, sekitar mungkin jam 11 malam, itu ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat remaja teman-temannya Mas Adi tadi agak ketakutan dengan hal tersebut gitu ya. Apa sih yang terjadi? Nah, di saat itu, saat teman-teman Mas Adi itu cangkur sama teman-temannya ya, melihat satu sosok penampakan seorang nenek yang pakai daster biasa, nggak pakai daster putih atau apa, enggak ya, sebagaimana layaknya daster seorang mak-mak seperti itu, tapi wajah tuh nenek banget, bukan mak-mak, wajahnya nenek banget, dengan rambutnya digerai putih tapi nggak terlalu tebal ya, jarang-jarang ya sebagaimana orang tua seperti itu. Nah, semula mereka itu menganggap bahwa itu tuh memang benar-benar orang, sehingga tidak dipedulikan saat itu. Tapi saat ada kejadian yang membuat mereka tuh berpikirnya, oh itu bukan orang berarti. Jadi berpikir itu karena pada saat melintasi pohon yang ada di depannya rumah tersebut, nenek itu bisa nembus pohon. Nah, mulai dari situ remaja-remaja temannya Mas Haji tadi agak ketakutan juga, tapi kalah sama gengsinya kalau dibilang temennya nanti penakut-penakut gitu. Nah, ada salah satu temennya yang itu ngambil batu dan melempar si nenek tersebut. Ternyata apa? Tembus. Jadi kayak bayangan dilempar batu lalu tembus gini. Dan akhirnya apa? Nenek itu berjalan dengan santainya masuk ke rumah kosong tersebut dan hilang. Dan mereka baru nyadar bahwa itu hantu. Udah buyar, lari semuanya. Itu kata Mas Haji. Dan selang beberapa tahun sebelum itu sih banyak sekali kejadian-kejadian yang mistis juga. Misalkan itu kan dekat ya rumah sama rumahnya Mas Adi. Ibunya Mas Adi itu sering denger ya, ada orang yang bikin kopi lah di situ, ada yang orang nyuci lah di situ, ada orang yang mandi di situ, padahal yang kosong kan rumah itu, nggak ada yang nempatin. Terus ada juga salah satu kejadian ini, bapaknya Mas Adi waktu duduk-duduk sama tetangganya di depan, itu udah malam sekitar jam 1 malam katanya Mas Adi itu, Mas Aji kok Mas Adi. Setelah ngobrol nggak terjadi apa-apa, tapi setelah habis ngobrol dan temannya bapaknya tadi pulang, bapaknya itu masuk ke rumah dan sebelum masuk ke pintu ya, buka pintu itu masuk rumah, dia sedikit melihat ke rumah tersebut. Ternyata di situ beliau melihat satu sosok perempuan. Nah, ini baru berbaju putih, lusuh, dengan tangis yang mengerikan katanya. Saya nggak begitu bisa gambarin ya. Mungkin seperti itu. Ya, berhubung bapaknya Mas Aji ini sudah tahu keadaan rumah itu, ya sudah biarin aja cuekin. Dia bapaknya Mas Aji langsung masuk ke kamar seperti itu. Dan ada lagi kejadian lagi, banyak sekali teror mistis yang ada di rumah tersebut ya. Ada lagi kejadian pada saat ibunya Mas Adi itu masak di dapur ya, tiba-tiba dilempar tomat, terasi, sama cabai. Kalau di logika, dapurnya rumahnya Mas Adi itu kan ya tertutup tembok, nggak mungkin lah ada orang melempar, siapa orang, nggak mungkin juga suaminya, nggak mungkin juga Mas Aji kan. Tiba-tiba ada satu lemparan itu berupa tomat, terasi, dan lombok. Ya seketika itu juga ibunya Mas Adi nggak jadi masak, langsung balik ke kamar ngomong sama bapaknya kalau saya digodain seperti itu. Dan sekarang banyak sekali mistis seperti itu di rumah
Bahkan sampai sekarang pun itu jarang ada orang yang berani lewat depan rumahnya. Dan menurut penuturan sampai saat ini pun sang dukun itu masih di penjara ya. Jadi rumahnya terbengkalai sampai sekarang seperti itu. Dan tentunya masih banyak sekali katanya godaan-godaan yang seperti itu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menetralisir apa yang ada di situ. Jadi sampai sekarang pun juga dibiarin dengan godaan-godaan yang ada, kadang muncul, kadang enggak dan sebagainya. Dan sering juga menampakkan diri apa seperti itu. Dan sampai sekarang pun juga tidak laku dijual, juga nggak ada yang membeli. Jadi semua warga yang ada di situ tahulah keadaan rumah itu seperti apa. Nah, ini sedikit cerita mistis ya, ada di bekas rumah dukun. Ternyata sesuatu yang ada di situ tuh mungkin goib itu atau mungkin setan atau jin dan lain sebagainya tertarik dengan aura-aura yang berbau semacam dukun-dukun seperti itu yang tentunya di luar Islam, di luar syariah Islam seperti itu. Dan kita sadarlah kita hidup di dunia juga berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu. Asalkan kita nggak sombong, asalkan kita nggak jumawa, asalkan kita tidak menantang sesuatu yang sekiranya nggak terlihat, insya Allah aman lah dari hal-hal yang seperti itu. Karena memang pada dasarnya kita derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Begitu. Jadi begitulah teman-teman, ada sedikit cerita dari kebetulan saya dapat dari narasumber tadi malam, yaitu Mas Haji. Terima kasih Mas Haji atas share-nya kepada kami. Masih tetap kami tunggu ya share teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada cerita mistis silahkan aja share ke Bank Cafe yang ada di selatan Kota Rejoso. Nanti kita bisa upload ke video dan kita sajikan pada teman-teman semuanya, dan semoga saja bisa menjadi hiburan yang segar buat teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cerita kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Dan apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan yang baik, saya nggak mungkin kalau saya sengaja ya tentunya nggak saya sengaja ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya tetap saya tunggu kritik, saran, like, komen, dan share-nya dan subscribe-nya tentunya buat kami, karena kami masih belajar sehingga kita mampu mewujudkan suatu hiburan yang bagus dan baik buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap aja di cerita mistis Sekar Kandel.